Kali ini kita akan bahas saham yang berhasil mencatatkan laba bersih atau net income bertumbuh di kuartalan maupun tahunannya, tetapi harga sahamnya malah turun terus dalam 1 bulan terakhir sampai saat video ini dibuat. Menariknya beberapa saham tersebut rutin bagi dividen dengan yield yang cukup oke. Yuk kita bahas sahamnya apa saja, semoga dapat menambah insight bagi sobat invest, dan ini bukan ajakan beli atau jual saham. Risiko dalam berinvestasi dan trading sepenuhnya di tangan Anda. Saham pertama datang dari sektor poultry, yaitu saham JPFA atau Java Comfort. Dalam 3 bulan terakhir saham Java terlihat terkoreksi sekitar 21% dari harga atasnya di harga 2000. Secara revenue atau pendapatan kotor saham JPFA dalam 5 tahun terakhir terus meningkat secara year on year setiap tahunnya. Dan dari laba bersihnya sempat menurun pada tahun periode 2022 sampai dengan 2023, tetapi pada periode tahun 2024 berhasil mencatatkan growth yang lebih besar dari laba tertingginya pada tahun 2022. Dan kondisi kinerja saat ini di kuartal 1 2025 mencatatkan growth secara Q on Q dibandingkan tahun 2024 kuartal yang sama. Menariknya pada tahun laba periode 2024 saham ini terlihat mulai membagikan dividen sebanyak 2 kali melalui dividen interim. Dan dividen final jika digabungkan kedua dividen tersebut nominal dividennya 140 per lembar atau dalam payout ratio sekitar 54,5%, yang mana meningkat dibandingkan beberapa tahun periode sebelumnya walaupun sebelumnya sempat absen dividen pada laba periode 2023. Tetapi melihat kinerja awal 2025 ini yang cukup positif dengan laba 680 miliar, maka potensinya dividennya masih cukup bagus untuk laba periode saat ini selama pada kuartal selanjutnya tidak mencatatkan kinerja rugi bersih. Jika kita lihat rasio ROE dan ROIC-nya, terlihat saham JPFA ini dalam fase yang stagnan atau stabil. Terlihat dari kedua rasio tersebut yang hanya berputar di area situ-situ saja, maka tidak heran harga sahamnya terus sideways dalam rentang yang cukup lebar bahkan dalam 10 tahun terakhir. Maka dari itu perhatikan support horizontalnya, jika ada pembalikan harga diikuti dengan volume dan price action dan jadikan high sebelumnya sebagai resisten terdekat. Saham kedua datang dari sektor transportasi dan logistik khususnya perkapalan angkutan barang, yaitu saham TPMA atau Transpower Marine. Harga sahamnya terlihat turun sekitar 18% dalam 1 tahun terakhir. Walaupun jika kita lihat dalam chart 5 tahunnya saham TPMA sempat dihargai di harga 900 ke atas. Menariknya dalam penurunan 1 tahun terakhir tersebut saham TPMA pada laba periode 2024 berhasil mencatatkan growth net income sekitar 30% dari periode 2023. Kenaikan laba bersih tersebut juga diiringi dengan meningkatnya revenue pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Dan jika kita melihat revenue berhasil bertumbuh beriringan dengan laba bersihnya. Terutama jika kita lihat revenue kuartal 1 2025 saat ini tumbuh hampir 2 kali lipat dibandingkan Q1 2024. Walaupun dari laba bersih mengecil tetapi secara revenue-nya terlihat bertumbuh bagus. Saham TPMA terlihat mencatatkan nominal dividen yang terus bertumbuh setiap tahunnya walaupun secara yield terlihat menurun karena perhitungan dividen yield mengikuti faktor fluktuasi harga saham. Dengan dividen payout ratio yang menurun pun secara nominal dividen saham ini terus bertumbuh sampai dengan saat ini. Dan melihat rentang growth nominal dividennya sekitar 5 poin sampai 15 poin, bisa jadi ekspektasi dividen laba periode 2025 ini cukup layak dipertimbangkan dan menarik melihat harga saat ini di bawah 600 per lembar. Namun tetap analisa ulang lagi ya sobat invest dan selalu update kinerja perusahaannya. Dari segi rasio return on equity saat ini di atas 15% dan return on invested capital-nya 14 cm, namun di sini terlihat ada penurunan berdasarkan rasio ROE dan ROIC. Dan dari segi free cash flow-nya saham ini terlihat dalam kondisi kesehatan kas yang cukup buruk saat ini, tetapi minus tersebut dikarenakan pada tahun 2024 perusahaan banyak mengeluarkan dana kas untuk capex atau modal kerja seperti melakukan pembelian kapal baru untuk operasionalnya. Saham ketiga ada saham MAPI yang mana bisnisnya seperti department store serta penjualan retail yang mengelola merek-merek dari brand premium yang ada saat ini. Saat video ini dibuat saham MAPI sudah turun sekitar 15% secara year to date sejak awal tahun 2025. Dari segi revenue saham ini terlihat terus meningkat setiap tahunnya.
Tetapi dalam realisasi laba bersihnya terlihat menurun sejak periode 2023 dan tahun 2024. Namun pada kuartal 4 tahun 2024 dan kuartal 1 tahun 2025 mulai terlihat ada sinyal laba bersih yang bertumbuh dalam 2 kuartal terakhir. Selain itu juga revenue-nya sempat mencapai di atas 10 triliun pada Q4 2024. Dan dari segi dividen memang tidak ada yang terlihat menarik di saham MAPI dengan yield di bawah 1% dan payout rasionya hanya di bawah 10% saja. Dan juga secara histori pembagian dividen dimulai pada laba periode 2022 sampai 2024. Jika kita melihat rasio ROE dan ROIC saham MAPI terlihat cukup memiliki korelasi yang tinggi dengan harga sahamnya, yang mana pada kenaikan periode tahun 2022 sampai dengan 2023 terlihat meningkat. Tetapi pada periode 2023 dan 2024 kedua rasio tersebut terus menurun. Tetapi saat ini kedua rasio tersebut mulai terlihat naik tipis terutama pada kuartal 1 tahun 2025. Pastikan kuartal keduanya growth dan ROE serta ROIC meningkat bisa memberikan sinyal validasi kinerja saham ini. Selanjutnya ada saham JSMR atau Jasa Marga dengan bisnis jalan tol yang ada saat ini dan dimiliki oleh BUMN. Harga saham Jasa Marga dalam 1 tahun terakhir sudah tercatat turun lebih dari 32% sampai dengan saat ini. Dari segi revenue saham ini terlihat meningkat setiap tahunnya sampai dengan 2024. Dan dari segi laba bersihnya sempat menurun pada tahun 2023 tetapi penurunan tersebut terjadi setelah laba bersih saham JSMR growth 100% atau 2 kali lipat di tahun 2023 yang mana kuartal tersebut laba bersihnya besar karena ada penghasilan lain-lain yang kalian dapat lihat di atas ini pada segmen laba usaha. Di bagian Outhersnya. Dari segi dividennya terlihat saham JSMR baru rutin bagi dividen pada tahun 2022 dan melihat dividen yieldnya kurang konsisten atau belum konsisten. Karena payout rasio yang dibagikannya sempat turun. Tetapi melihat tahun 2022 dan 2024 maka payout rasio idealnya di 20% sampai dengan 25%. Dengan harga saat ini memang secara potensial dividen tidak terlalu menarik selama payout rasionya tidak mencapai di atas 25% dari EPS-nya. Kita lihat rasio ROE dan juga ROIC-nya pada saham JSMR masing-masing ada di 13,8% dan 7,5%. Di sini walaupun dari segi return on equity menurun tetapi dari segi return invested capital-nya masih meningkat secara kuartalan sejak tahun 2022 sampai kuartal 1 2025. Dengan kinerja yang masih cukup oke serta juga ada potensi bagi dividen tahun depan seharusnya saham JSMR dapat perhatikan di area supportnya saja dan kita bisa buat perspektif bahwa support cukup kuat karena sejauh ini kinerjanya masih bagus. Namun tetap disclaimer karena ini insight dari Mimin saja bukan ajakan beli atau jual saham ya sobat invest. 3 saham lainnya adalah saham-saham dengan market cap kecil atau lapis kedua bahkan lapis ketiga yang tidak terlalu liquid secara bid offer maupun volume hariannya. Saham tersebut ada saham HATM, saham CRAP, dan saham CRSN. Dari ketiga saham tersebut sila sobat invest analisa oke. Siapa tahu ada peluang dan potensi yang menarik dari saham-saham kecil itu. Karena secara laba bersih berhasil mencatatkan growth serta revenue yang dihasilkan perusahaan mampu bertumbuh dalam beberapa tahun. Semoga video ini bermanfaat, support terus channel ini dan tonton video lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton.